Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Delia. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai substansi genetika, yaitu ada DNA, RNA, dan proses sintesis protein. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tes DNA bisa mengetahui hubungan biologis antara dua manusia, sebab jika keduanya adalah keluarga, maka DNA alias informasi genetiknya sama. Tes DNA juga bisa mengungkap apakah orang tersebut beresiko mendapat penyakit genetik atau tidak. Struktur DNA yaitu terdiri dari dua utas benang polinukleotida, bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau disebut dengan double helix. Struktur DNA ini ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick dari fotosinar X. Benang polinukleotida tersebut berisi nukleotida dengan jumlah yang banyak. Nukleotida memiliki 4 macam susunan, yaitu guanosin, adenosin, timidin, dan sitidin. Setiap nukleotida berisi gugusan gula deoksiribosa, gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon, dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom karbon nomor 1 dari gula. Basa nitrogen yang ada pada DNA berisi basa pirimidin dan basa purin. Ikatan gula dan basa itu disebut dengan nukleosida. Sementara itu, nukleosida memiliki 4 macam susunan, yaitu ikatan gula adenin, ikatan gula timin, ikatan gula sitosin, dan ikatan gula guanin. Fungsi dari DNA yaitu untuk menyimpan semua informasi genetik yang dibutuhkan organisme untuk berkembang, berfungsi, dan bereproduksi. Pada dasarnya, ini adalah manual instruksi biologis yang ditemukan di setiap sel manusia berikut. Berikut 4 fungsi pokok DNA, yaitu yang pertama ada replikasi dan keturunan. Setiap molekul DNA dibedakan berdasarkan urutan nukleotida, yaitu urutan basa nitrogen muncul dalam makromolekul mengidentifikasi molekul DNA. Misalnya, ketika genom manusia diurutkan, nukleotida yang membentuk masing-masing dari 23 pasang kromosom diletakkan seperti serangkaian kata pada sebuah halaman. Ketika molekul DNA beruntai ganda perlu direplikasi, hal pertama yang terjadi adalah bahwa kedua untai terpisah sepanjang bentangan pendek, menciptakan struktur seperti gelembung di daerah beruntai tunggal. Sementara ini, sejumlah enzim dan protein lainnya termasuk DNA polimerase bekerja untuk membuat untai komplementer dengan nukleotida yang tepat dipilih melalui pembentukan ikatan hidrogen. Enzim-enzim ini menciptakan molekul polinukleotida baru sampai seluruh DNA direplikasi. Kehidupan dimulai dari satu sel. Bagi manusia, ini adalah zigot yang dibentuk oleh pembuahan sel telur oleh sperma. Setelah ini, seluruh susunan sel dan tipe jaringan yang mempesona diproduksi oleh pembelahan sel. Kedua, ada transkripsi. Fungsi penting kedua dari DNA sebagai genetik adalah untuk mengarahkan aktivitas fisiologi sel. Kebanyakan peran katalik dan fungsional dalam tubuh dilakukan oleh peptida, protein, dan RNA. Struktur dan fungsi molekul-molekul ini ditemukan oleh urutan nukleotida dalam DNA. Ketika molekul protein atau RNA perlu diproduksi, langkah pertama adalah transkripsi. Seperti replikasi, DNA dimulai dengan pembentukan sementara wilayah beruntai tunggal. Daerah beruntai tunggal kemudian bertindak sebagai tempat untuk polimerisasi molekul RNA polinukleotida komplementer. Ketiga, ada mutasi dan evolusi. Salah satu fungsi utama dari DNA adalah untuk direplikasi dan diwariskan. Untuk menciptakan generasi baru,
informasi genetik perlu diduplikasi dan ditransmisikan secara akurat. Struktur DNA memastikan bahwa informasi yang dikodekan dalam setiap untaian polinukleotida direplikasi dengan akurasi yang mencengangkan. Meskipun penting bagi DNA untuk diduplikasi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, keseluruhan proses evolusi membutuhkan adanya keragaman genetik dalam setiap spesies. Salah satu cara terjadinya hal ini adalah melalui mutasi pada molekul DNA, perubahan antara nukleotida dalam materi genetik memungkinkan pembentukan alel baru. Alel adalah varietas yang berbeda, kebanyakan fungsional dari setiap gen. Misalnya, orang yang memiliki golongan darah B memiliki gen tertentu yang menghasilkan protein permukaan tertentu pada sel darah merah. Protein ini berbeda dari antigen permukaan pada mereka yang memiliki golongan darah A. Demikian pula, orang dengan anemia sel sabit memiliki alel hemoglobin yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak menderita penyakit tersebut. Kehadiran variabilitas ini memungkinkan setidaknya beberapa populasi untuk bertahan hidup ketika ada perubahan tiba-tiba dan drastis ke lingkungan. Misalnya, orang yang membawa alel bermutasi untuk hemoglobin beresiko mengalami anemia sel sabit. Namun, mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di daerah di mana malaria endemik. Mutasi ini dan adanya variabilitas memungkinkan populasi untuk berkembang dan beradaptasi dengan keadaan yang berbeda. Selanjutnya ada rekayasa genetika pada tingkat lain. Peran DNA sebagai bahan genetik dan pemahaman tentang kimianya memungkinkan kita untuk memanipulasinya dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, tanaman rekayasa genetika yang tahan lama atau kekeringan telah dihasilkan dari varietas tipe liar melalui rekayasa genetika. Banyak biologi molekuler tergantung pada isolasi dan manipulasi DNA. Untuk mempelajari proses kehidupan, replikasi DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis dan meiosis 1. Penggandaian tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA tersebut dapat dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Replikasi DNA mula-mula heliks ganda DNA dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengingat untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Polimerase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer membentuk untaian DNA baru yang disebut leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu. Enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Yang kedua, RNA. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk
semua bentuk kehidupan yang diketahui seperti DNA, RNA dirakit sebagai rantai nukleotida tetapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan. Organisme seluler menggunakan RNA duta untuk menyampaikan informasi genetik untuk menunjukkan basa nitrogen, guanin, urasil, adenin, dan sitosin yang mengarah sintesis protein spesifik. Banyak virus mengkodekan informasi genetik mereka menggunakan genom RNA. Struktur RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida yang bahasa-bahasanya biasanya ialah adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA berada dalam nukleus maupun sitoplasma sel. Berbentuk dari RNA lebih banyak daripada DNA. RNA memiliki berat molekul antara 25.000 hingga dengan beberapa juta. Umumnya RNA berisi rantai polinukleotida tunggal, tetapi rantai yang biasanya terlipat membentuk daerah helix ganda yang mengandung pasangan basa AU dan GC. Molekul RNA memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak terpilih. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribose, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa dari nitrogen RNA terbagi menjadi dua, yaitu basa purin dan basa primidin. Basa purin sama dengan DNA yang tersusun dari adenin A dan guanin G. Sedangkan pada basa primidinnya berbeda dengan DNA, yakni tersusun dari sitosin C dan urasil U. Tulang panggung RNA tersusun dari deretan ribose dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam mikroplasma dengan bentuk nukleotida trifosfat, misalnya adenosin trifosfat atau ATP, guanosin trifosfat atau GTP, sitisinin trifosfat atau CTV, dan uridin trifosfat atau UTP. Karena sintesis oleh DNA yang berada di inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Fungsi RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme primitif. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada transfer RNA. RNA yang dibentuk dari dalam nukleus tetapi menempatkan diri sitoplasma. tRNA ini merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA memiliki proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi mentransfer RNA atau asam ribonukleat transfer ialah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul RNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Tiap tRNA mengandung satu sekuen dengan 3 rangkaian basa pendek. Seluruh ujung tRNA mengandung sekuen SSA yang berseberangan dengan sekuen antikodon. Suatu amino tertentu akan melekat pada ujung 3 tRNA. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu dengan membawa asam amino spesifik yang nantinya akan berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada tRNA. Kedua, ada ribosom rRNA. rRNA merupakan ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal tak bercabang dan fleksibel. rRNA terdiri dari 80% total RNA yang dalam sel dan pada sel-sel tidak memiliki inti sejati yang terdiri dari beberapa tipe rRNA, yaitu 23S RMA, 16S RMA, dan 55S rRNA.
Messenger RNA atau mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA dalam nukleus. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dari panjang pendeknya rantai polipeptida yang disusun urutan pada rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang ada dalam molekul mRNA bertindak sebagai pola cetakan dalam pembentukan polipeptida. Setiap molekul membawa salinan urutan DNA yang ditranslasikan dalam sitoplasma menjadi satu rantai polipeptida atau lebih. Fungsi utama mRNA ialah membawa kode-kode genetik dari gen A di inti sel menuju ke ribosom sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA dibentuk jika diperlukan dan jika tugasnya telah selesai lalu dihancurkan dalam plasma. Proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Sintesis protein yang juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan protein yang melibatkan DNA. DNA sendiri merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. DNA terdiri dari kode genetik yang berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ialah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembentukan polipeptida atau protein. Tahap sintesis protein yaitu yang pertama ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pertama dalam central dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. DNA terletak di dalam nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di bagian ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA yang berfungsi sebagai pembawa pesan agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Jadi, tugas dari mRNA di sini ialah menyalin kode genetik DNA dan membawanya menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi 3 tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi. RNA polimerase mencegah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk mencegah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua, ada elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter sehingga terbentuknya mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Ketiga, ada terminasi. Proses terakhir, transkripsi, yaitu ketika untaian mRNA telah selesai membentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses terjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu diantaranya yang pertama ada inisiasi. Pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Kedua ada elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein. Sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga adalah terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat
salah satu codon stop antara UAA, UAG, dan UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.